Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali dalam Morning Call di hari ini. Pagi hari ini sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari yang baru kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, untuk nafas hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mencari wajah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang baik ini, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan suara Tuhan, untuk kami boleh belajar dan mencari kehendak-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbagi untuk kita semua. Saya ambil tema, judulnya adalah The Honesty of Love. Atau boleh kita katakan kejujuran atau ketulusan dalam cinta, dalam kasih. Mari kita sama-sama buka. Bapak Ibu boleh buka di Alkitab Bapak Ibu dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Markus 12 ayat 30 sampai 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, dari ayat ini kita boleh melihat atau belajar bahwa mengasihi ini ada 3 bagian. Yang pertama, mengasihi Tuhan atau loving God. Yang kedua, mengasihi sesama atau loving people. Dan yang ketiga, dikatakan kalau kita mau mengasihi sesama, itu juga kita perlu melihat apakah kita mengasihi diri kita sendiri atau loving yourself. Jadi 3 bagian ini adalah satu kesatuan, di mana kita boleh belajar mengasihi dengan balance ya. Seperti kalau kita merenungkan salib Kristus, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, yang horizontal ini tidak cuma fokus kepada orang lain, tetapi bagaimana juga kita boleh mengasihi diri kita sendiri. Dan seringkali kita terlupakan hal tersebut karena kita sibuk melayani ya, sibuk memberi, sibuk mengerjakan yang terbaik untuk orang. Tetapi kadangkala kita tidak memberikan waktu yang cukup juga untuk diri kita sendiri. Padahal kunci kita untuk mengasihi orang lain adalah dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, nah mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saya ajak kita untuk merenungkan tentang loving God, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ingat kembali peristiwa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan ya, manusia pertama, dikatakan bahwa mereka itu berjalan-jalan bersama dengan Tuhan Allah. Mereka bergaul dengan Tuhan. Jadi kita di sini bisa melihat atau membayangkan suatu hubungan yang sangat dekat ya, yang akrab dengan Tuhan. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dan reaksi pertama dari Tuhan adalah begini, Adam, di manakah engkau? Tuhan mencari mereka. Tuhan merasa kehilangan hubungan yang tadinya ada itu. Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Dan manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Ya, bersembunyi, mencoba bersembunyi seolah-olah seperti bisa menutupi dari Tuhan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ketika Tuhan bilang gini, Adam, di manakah engkau? Artinya gini, Adam, tadinya kamu dekat dengan aku, tapi kamu tidak ada di sini. Kamu di mana? Gitu ya. Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Jadi yang ini lebih bicara soal relasional. Tadinya kita akrab, sekarang nggak jadi akrab gitu ya. Tuhan tanya gitu. Nah, kemudian Adam merespon gitu kan. Iya, saya bersembunyi Tuhan, aku malu gitu ya. Mencoba menutupi sesuatu gitu. Nah, jadi kita bisa belajar di sini ketika Tuhan
mencari manusia, dia mencari relasionalnya, dia mencari hubungannya gitu ya. Dan Tuhan mengharapkan suatu kejujuran. Kalau waktu itu Adam bilang, aku baik-baik saja Tuhan, aku is okay gitu ya. Padahal sebenarnya dia baru melakukan dosa gitu ya. Mungkin akan berbeda ceritanya, tetapi Adam mengakui. Nah, ketika ada pengakuan tersebut, akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Ada konsekuensi terhadap kesalahan tersebut. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa kejujuran dalam suatu hubungan itu adalah sangat penting. Nah, kita seringkali hidup dalam suatu kebiasaan, terutama dari media sosial, di mana segala sesuatu itu bisa diedit, saudara. Media sosial bisa kita edit. Kita punya handphone yang ada filternya yang membuat kulit kita lebih mulus gitu ya, membuat kulit kita lebih cerah gitu. Jadi kita terbiasa dengan hal-hal yang versi sudah diedit. Dan kita berpikir bahwa kalau diedit berarti lebih baik. Kalau saya pakai filter HP berarti itu lebih baik gitu. Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak. Sebenarnya seringkali kita sebenarnya mendambakan kejujuran, bukan? Dalam suatu hubungan kita kan lebih menginginkan sesuatu kejujuran apa adanya dibanding dengan versi yang sudah diedit. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita bicara kita mengasihi Tuhan, apakah kita cuman membicarakan yang baik-baik saja? Apakah kita mencoba menutupi keadaan kita? Apakah kita mencoba menutupi kesedihan atau pergumulan kita? Apakah kita seringkali mencoba terlihat kuat? Saya rasa kita perlu belajar untuk melepaskan diri, untuk kita boleh meriset kembali hati kita. Kalau kita terbiasa dengan dunia yang mudah untuk mengedit sesuatu, mari kita coba datang pada Tuhan dengan kejujuran, ya. Mari kita buka dari Matius 16 ayat 24. Saudaraku, kita baca bersama ayat ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Menyangkal diri adalah bagian dari ekspresi kita dalam mengasihi Tuhan. Ya, saudara, mungkin kita sering mendengar hal ini. Tapi apa sih sebenarnya menyangkal diri itu? Nah, menyangkal diri ini adalah kita tahu keadaan kita, tetapi kita memilih untuk melakukan yang sesuai dengan apa kata Tuhan. Itu menyangkal diri. Ya, beda dengan denial, saudara. Kalau denial itu menolak mengakui kenyataan tersebut. Contohnya gini. Saya tahu nih, saya itu orangnya nggak sabaran, saya mudah marah-marah gitu ya. Nah, kita akui dulu. Tetapi saya memilih untuk sabar. Saya memilih untuk tetap mengatakan apa yang baik, apa yang benar. Nah, itu adalah menyangkal diri. Beda dengan gini, enggak, aku orangnya sabar kok gitu, padahal marah-marah terus gitu ya. Itu denial, saudara. Nah, menyangkal diri ini juga adalah bagian dari kita mengasihi Tuhan. Tetapi seseorang untuk bisa menyangkal diri, dia itu harus dimulai dengan mengakui kenyataan yang ada, ya. Menyangkal diri adalah keberanian untuk melihat kenyataan tetapi memutuskan untuk tidak selalu menuruti diri sendiri. Saudara, saya ajak kita untuk mengingat kembali bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Ketika di hari sebelum dia disalibkan, dia bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di sana karena dia juga mengalami berat ya. Karena dia tahu harus masuk dalam salib gitu ya. Dia ajak murid-muridnya untuk berdoa, kemudian tapi murid-murid tidur terus gitu ya, gak ikutan berdoa. Nah, tapi Tuhan bilang gini, nah ini yang saya juga boleh lihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa bilang gini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, kalau kita bayangkan itu adalah suatu kondisi kemanusiaan Yesus, di mana dia sebagai Tuhan, tapi dia sebagai manusia, dia mengakui sungguh-sungguh keadaan saat itu bahwa itu sangat berat, seperti mau mati rasanya. Nah, tiga kali dia berdoa seperti itu. Tuhan Yesus 3 kali berdoa, dikatakan dia berdoa, kemudian dia kembali kepada murid-muridnya, dia berdoa kembali, dia ke murid-muridnya tapi mereka tidur semua, kemudian dia berdoa kembali, dan akhirnya Tuhan menutup dengan gini, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya gini,
Kalau boleh jangan, ini berat sekali buat aku. Kalau boleh aku nggak hadapin ini, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi ditutup dengan, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Ini adalah suatu gambaran di mana kita boleh menyangkal diri, saudaraku. Dari Tuhan Yesus sendiri, dia mengakui keadaannya, tapi dia mau mengakui kedaulatan Allah Bapa, bahwa dia harus mengikuti kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, seseorang tidak bisa menyangkal diri kalau dia belum jujur dengan dirinya sendiri. Maukah kita jujur dengan diri kita pagi ini? Kita boleh belajar untuk jujur ya dengan Tuhan, dengan keadaan kita. Baik, kita akan bergerak ke bagian yang kedua, saudara. Loving people. Nah, loving people ini bicara tentang mengasihi sesama kita. Kita boleh tilik ya, kita boleh pelajari cara kita, mempelajari bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama kepada orang yang mungkin di bawah kita. Mungkin kita punya karyawan, punya bawahan, punya ART, ya, punya menghadapi harus yang lebih muda dari kita, kurang berpengalaman dari kita bisa pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Apakah kita perlakukan mereka dengan baik? Ataukah kita merasa diri kita lebih dari mereka? Sehingga cara kita berkata-kata, cara kita memperlakukan mereka tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, kita juga boleh pelajari bagaimana kita berespon kepada orang yang di atas kita. Pemimpin atau mungkin orang yang lebih dari kita. Nah, seringkali kan yang muncul kalau tidak minder gitu ya. Mungkin kita mulai membandingkan diri, mulai merasa kita kurang beruntung, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah ekspresi natural kita Bapak Ibu. Kita boleh jujur dengan diri kita. Apakah kita sudah memperlakukan orang lain itu dengan sewajarnya? Nah, kemudian orang yang tidak kita kenal. Pada orang yang tidak kenal, apakah kita tetap berlaku yang baik? Gitu ya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria, ya. Bagaimana ada orang Samaria yang dalam kesulitan tetapi diperlakukan dengan baik. Nah, ini adalah satu contoh di mana kita boleh belajar sekalipun itu orang asing, tapi kita juga boleh belajar memperlakukan mereka dengan baik. Nah, ini adalah cerminan. Sebenarnya cerminan bagaimana kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Karena kita mau move ke bagian yang ketiga tentang loving yourself atau mengasihi diri kita sendiri. Kita buka dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Saya akan ambil satu bagian dalam bahasa Inggris, dikatakan I am fearfully and wonderfully made. Jadi kita itu diciptakan unik, kita itu diciptakan wonderful, indah gitu. Tapi seringkali kita terjebak dengan pemikiran atau pengaruh-pengaruh yang ada ya dalam kehidupan kita dari kita kecil sampai kita umur segini. Tentunya kita banyak hal-hal yang seringkali kita berpikir, saya kurang beruntung, oh dia lebih dari saya, kenapa ya saya tidak seperti dia, oh kok dia lebih keren dari saya. Nah, kita lupa untuk mengingat kembali bahwa kita itu diciptakan unik, kita diciptakan sempurna. Kita lebih sibuk untuk membandingkan diri dengan orang lain dibanding kita sibuk menghargai diri kita sendiri. Ada membandingkan diri, kadang-kadang minder ya saudaraku ya. Nah, disinilah kita boleh belajar kalau bicara soal jujur mengasihi diri kita sendiri. Kita juga mesti jujur bahwa kita itu punya kekurangan, kita itu punya kelebihan. Kita itu mungkin datang dari keluarga tertentu dengan didikan tertentu yang membuat kita seperti ini. Nah, kita masih belajar menerima hal tersebut. Kita juga masih jujur terhadap hal tersebut. Ya, dan kadang-kala seseorang juga memiliki proses hidup yang berbeda-beda dan kita juga perlu jujur akan hal tersebut. Nggak mudah mungkin, tetapi itulah yang menjadikan kita sampai hari ini. Dan juga kita juga boleh menerima dengan jujur bahwa kita masih dalam proses, saudara. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita masih berproses. Nah, ketika kita terlalu sibuk untuk menolak sendiri, merasa belum cukup, merasa belum layak,
kita tuh habis energi kita di situ. Tetapi kalau kita mulai mau belajar jujur dan berhenti, kita mau belajar juga menerima diri apa adanya. Nah, disitulah kita memberi ruang untuk mengalami kasih Tuhan, saudaraku. Ya, di saat kita mau jujur sama diri kita sendiri dengan keadaan kita. Ya, saya akan tutup dengan ini. Tuhan tidak cari orang yang kuat, tetapi Dia cari pribadi yang berani jujur dengan Dia apa adanya. Sekalipun dalam kelemahan, kita bisa mengalami dikuatkan oleh Tuhan. Bandingkan dengan kita datang pada Tuhan, kita merasa diri kita kuat, gitu ya. Kita merasa diri kita kuat sehingga akhirnya kita menjadi lelah sendiri. Mari kita belajar untuk datang pada Tuhan dengan apa adanya, sekalipun kita lemah, kita lagi kurang sesuatu, tetapi kita akan mengalami dikuatkan oleh Tuhan. Kita minta sama Tuhan kekuatan. Bisa nggak kita bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, mungkin kita merasakan takut, merasa sendiri, nggak ada yang tolong. Tapi kita mau bilang, selama ada gada Tuhan dan tongkat Tuhan menuntun kita, itulah yang menghibur dan menguatkan kita, saudara. Mungkin kita ada yang merasa kita sedang berjalan seperti berjalan melewati sungai. Arusnya begitu kuat, segala sesuatu terasa begitu sulit, seperti mau hanyut, saudaraku. Tetapi dikatakan sekalipun kita berjalan melewati air, kita tidak akan dihanyutkan selama Tuhan beserta dengan kita. Mungkin ada di sini yang seolah-olah seperti berjalan melewati api. Segala sesuatunya seperti tidak nyaman, rasa panas, rasa over exhausted gitu ya. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, sekalipun kita berjalan melewati api, Tuhan bilang engkau tidak akan dihanguskan. Tetapi izinkanlah untuk kita boleh jujur sama Tuhan dengan keadaan kita. Seringkali kita dapat gini ya, bagaimana kabarmu? Nah, kira-kira kita berani gak bilang, aku lagi keadaannya begini, tapi aku yakin aku bersama dengan Tuhan. Atau kita udah otomatis bilang gini, aku baik, aku oke. Everything is okay. Padahal di dalam diri kita sedang menyimpan sesuatu. Nah, saya ajak kita bagi hari ini untuk kita mau belajar jujur sama Tuhan. Tujuannya adalah satu. Kalau kita jujur, kita akan lebih lagi mengalami kasih Tuhan. Kita akan lebih lagi mengalami pertolongan, anugerah Tuhan yang tepat pada waktunya, saudara. Demikian yang saya boleh sampaikan sharing hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan ajar kami untuk jujur dan terbuka dengan Tuhan, agar kami boleh belajar mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain dan mengasihi diri kami sendiri Tuhan dengan jujur apa adanya. Dan ajar kami untuk boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Sekalipun itu melewati segala pengetahuan, ajar kami untuk mengalami kasih-Mu dan mengenal kasih itu Tuhan, betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan buat kami. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran kasih buat orang lain, buat keluarga kami, buat lingkungan kami, buat tempat kerja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan, karena ketika kami menerima kasih-Mu, kami juga bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang berkumpul bersama hari ini, biar semuanya dikuatkan. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang menolong dan menyembuhkan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang kami boleh kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.